Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, masyarakat Muslim dunia berduka pasca meninggalnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di kota Teheran pada Rabu saat memenuhi undangan menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian. Dilaporkan serangan rudal menghantam wisma tamu tempat Haniyeh tinggal selama di Teheran, namun belakangan muncul spekulasi lain bahwa Haniyeh tewas karena bom yang ditanam berminggu-minggu sebelum diledakkan dari jarak jauh. Pemerintah Iran marah besar dan terang-terangan menuduh Israel di balik pembunuhan tersebut. Rekan Dakta, kita akan membahas hal ini, seperti apa geopolitik internasional atas meninggalnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Bahkan PBB mengkhawatirkan eskalasi bahaya akan terjadi di Timur Tengah usai Haniyeh tewas. Sudah tersambung rekan dalam segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI Kota Bekasi, Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jai. Baik, Ustadz Wildan, masyarakat Muslim dunia berduka. Kita tahu pada Rabu lalu kita dikejutkan dengan wafatnya pimpinan Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh di kota Teheran saat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian. Apa yang Ustaz soroti dari meninggalnya pemimpin Hamas yang kita kenal atau kita ketahui ini cukup keras dalam melawan pemberontakan Israel? Ya, yang pertama bahwa kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya atas gugurnya beliau. Dan menjemput syahidnya beliau, seorang pemimpin besar di sebuah organisasi perlawanan Islam terhadap penjajahan Zionis Israel di bumi Palestina. Tapi di sisi lain juga kita berbangga kepada beliau yang telah berhasil menjemput kesyahidan. Satu hal yang sangat diidam-idamkan oleh para pejuang Islam, dan belum tentu kita seberuntung beliau dapat mencapai status kesyahidan dalam perjuangan di jalan Allah, dalam jihad di jalan Allah. Apakah itu jihad di medan perang, atau jihad dalam menuntut ilmu, jihad dalam menafkahi keluarga, jihad dalam menjaga harta, jihad dalam menjalankan amanah. Belum tentu kita mendapatkan derajat yang sama, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pun mendapatkan kesyahidan dengan jalan dan cara masing-masing gitu, sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah gitu. Jadi di satu sisi kita berduka, di sisi lain kita berbangga. Berbangga bukan bahagia atas wafatnya beliau, tetapi berbangga bahagia atas pencapaian beliau yang mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa wafatnya beliau, gugurnya beliau itu sama sekali tidak mematikan semangat dan api perjuangan, khususnya di Hamas dan faksi-faksi perlawanan yang ada di Gaza, di Palestina. Nah, justru ini efeknya malah tanpa yang ditujukan oleh pihak keluarga, anak-anak dan cucu beliau, karena ada 80 keluarga besar beliau telah lebih dahulu menjemput syahidnya gitu, termasuk 3 anak beliau. Dan kemudian di rakyat Palestina sendiri maupun di faksi-faksi perlawanan, faksi-faksi perjuangan Hamas tentunya gitu. Dan termasuk pemerintahan otoritas Palestina juga memiliki pernyataan yang sama gitu. Artinya ini justru malah menguatkan semangat dan etos perjuangan dari seluruh rakyat Palestina. Karena kita melihat tidak ada rakyat Palestina, rakyat Gaza yang kemudian menyalahkan perjuangan Hamas gitu. Kegiatan Hamas di tanggal 7 Oktober 2023 atau apa yang terjadi sampai saat ini
genosida yang dilakukan oleh Zionis kepada rakyat Palestina, khususnya kepada warga Gaza, itu kemudian membuat warga Gaza menyalahkan Hamas dan kawan-kawan. Sama sekali tidak, bahkan mereka justru terus mensupport gerakan perlawanan tersebut, Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah tersebut, untuk terus berperang melawan Zionis gitu. Dan ini membantah pandangan sebagian kecil orang yang menganggap bahwa Hamas telah membuat kerusakan yang luar biasa gitu. Hamas telah memulai munculnya perilaku praktek-praktek genosida dan kekejaman yang dilakukan Zionis. Jadi Hamas bersalah. Sementara bangsa Palestina sendiri tidak menganggap Hamas memiliki kesalahan gitu. Bahkan mereka mendukung perjuangan itu. Mereka tanggung bersama itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita bisa belajar dari sejarah ya, bahwa apa yang terjadi kepada Ustadz Ismail Haniyeh itu di Iran hari Rabu kemarin di Republik Syiah Iran ya, yang notabene ideologinya adalah Syiah. Nah, Syiah ini dalam catatan sejarah adalah para pengkhianat gitu, termasuk mereka berkhianat kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang mereka minta untuk datang ke Kufah, lalu mereka menyatakan siap untuk mengangkat beliau jadi khalifah, mendukung beliau untuk menjadi pemimpin dunia Islam dengan nyawa mereka, dengan harta mereka dan seluruhnya gitu. Tapi kemudian ketika Sayyidina Husain mendapatkan musibah di Karbala itu, mereka sama sekali seperti apa yang telah menjadi sejarah, ini adalah komunitas para pengkhianat. Nah, jadi kita memang dipertontonkan hype politik gitu, bagaimana dinamika politik tinggi di dunia internasional. Saya pikir nanti jam 10-an kalau tidak salah ada Bang Fizaro ya, ahli politik luar negeri, terutama terkait dengan Hamas dan Palestina ini, karena beliau nulis buku terbarunya itu Hamas superpower baru di dunia gitu. Karena memang kekuatan Hamas ini tidak diperkirakan oleh dunia internasional maupun oleh Israel sendiri. Karena dikira dengan balik seketika setelah 7 Oktober itu diperkirakan oleh Israel Hamas selesai gitu. Tapi sampai 300-an hari sekarang itu, sekitar hampir setahun terakhir ini, Hamas tetap eksis dan terus melakukan perlawanan meskipun secara gerilya gitu kan. Itu juga dulu dilakukan oleh kita para pejuang kemerdekaan. Nah, jadi banyak spekulasi gitu. Pertama menunjukkan bahwa intelijen di Iran itu sangat-sangat lemah gitu. Bagaimana bisa seorang tamu negara dibunuh di negaranya sendiri, bahkan setelah menghadiri pelantikan presiden baru. Lalu kemudian juga spekulasinya lebih jauh, bisa jadi Iran ini terlibat juga dalam kasus ini gitu. Nah, namun kita belum mendapatkan bukti-bukti, ini baru spekulasi gitu. Lalu kemudian nanti disambungkan gitu, kenapa kemudian mau-maunya Ismail Haniyeh ya, Hamas lalu bekerja sama dengan Syiah gitu, yang Rafi perlu penjelasan yang sangat panjang karena Hamas itu Sunni gitu. Hamas itu bukan Syiah. Tapi kalau istilah Ustaz Bakhtiar Nasir itu, kalau kita lagi terdesak lalu kemudian hampir kita dibunuh, kita tidak berdaya, kita nggak punya senjata, orang yang mau bunuh kita bersenjata gitu, sudah siap menikamkan pisaunya, goloknya kepada kita. Lalu tiba-tiba ada orang menyodorkan senjata pula kepada kita gitu. Meskipun dia itu bukan kawan kita gitu. Bahkan bisa jadi dia itu bertentangan dengan kita. Tetapi dia bantu memberikan senjata kepada kita. Maka mau tidak mau kita ambil untuk membela diri itu. Itu ilustrasinya gitu. Bagaimana kenapa Hamas menerima bantuan persenjataan katakan dari Iran gitu. Tapi bukan berarti kemudian Hamas harus jadi Syiah, sama sekali tidak. Hamas itu Sunni gitu. Hamas itu Islam. Nah, oleh karena itu hubungan dan dinamika politik tingkat tinggi ini nggak bisa dipahami oleh orang-orang yang biasa duduk-duduk ngaji-ngaji saja gitu. Yang dia nggak pernah akses berita, dia nggak baca dan lain sebagainya gitu, hanya mendengarkan doktrin-doktrin dari gurunya gitu, dari ustadznya gitu, yang kemudian malah mensyukuri kewafatan
kewafatannya Hamas ini, kewafatannya Ustadz Ismail Haniyah ini gitu. Karena dianggap bukan golongan dari mereka gitu, laisa minhum gitu. Nah ini yang juga jadi PR dalam hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, karena salah satu kelemahan umat Islam tidak bisa melawan penjajahan itu dan menyelesaikan kejahatan Israel itu adalah kelemahan dan perpecahan gitu. Dulu Dr. Muhammad Nasir pernah tanya kepada bangsa-bangsa Arab itu ketika ada rapat Robitoh Alam Islami, itu kenapa kalian bertujuh gitu perang 6 hari atau 7 hari antara 7 negara Arab melawan satu Israel? Kenapa kalian bertujuh justru kalah oleh Israel yang hanya satu gitu? Dijawab oleh Dr. Said Ramadan bahwa justru karena kami bertujuh, Israel bersatulah maka kami kalah gitu. 7 tapi berpecah belah gitu. Nah saya kira ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang akan terungkap dari wafatnya, dari terbunuhnya Ustadz Ismail Haniyah ini, Bang Jai. Baik, eskalasi apa Ustadz melihat bahaya yang akan terjadi setelah pemimpin Hamas Ismail Haniyah ini meninggal, khususnya di Timur Tengah? Di dunia oleh negara-negara besar, negara-negara superpower gitu, seperti kalau Rusia, Cina nampak lebih bersimpati ya. Kalau Amerika Serikat jelas-jelas dari awalnya Amerika ini mendukung kebijakan-kebijakan politik dari Israel. Ada kekuatan lobby Yahudi di Amerika Serikat bahwa tidak akan terjadi seseorang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat kalau tidak mendapatkan dukungan dari lobby Yahudi. Jadi nantinya siapapun yang terpilih sebagai presiden, kebijakan politik luar negerinya tetap akan sama, yaitu mendukung Israel ini sebagai sebuah negara penjajah gitu. Meskipun kita tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara gitu. Nah, jadi karena jadi simalakama memang pada akhirnya karena rakyatnya sendiri dalam posisi pro terhadap perjuangan Palestina gitu. Jadi kalau mereka berkampanye, sekarang kan lagi kampanye itu para calon presiden Amerika itu. Iya. Kalau mereka berkampanye mengecam Israel, mereka akan kehilangan dukungan dari lobby Yahudi dan kemungkinan besar tidak akan terpilih sebagai presiden. Tapi kalau mereka membiarkan itu malah mendukung Israel, maka mereka tidak mendapatkan simpati dari rakyat Amerika sendiri gitu. Nah, kita lihat saja antara Demokrat dengan Republik ini bagaimana nanti kemudian mereka menyikapi terkait dengan geopolitik di luar Amerika Serikat. Di Timur Tengah sendiri, kita sudah menyaksikan lama sekali, termasuk rakyat Palestinanya sendiri hampir mereka sudah tidak berharap lagi atas bantuan, dukungan dari sesama bangsa-bangsa Arab gitu. Mereka mengatakan mereka lebih senang, lebih bangga kalau mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya dari jauh gitu, dari timur jauh, dari Indonesia, dari Malaysia dan sebagainya. Termasuk pernyataan dan kutukan keras dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ya. Kemarin yang kemudian di Instagramnya di-banned oleh Meta gitu kan, oleh Instagram. Jadi selevel Perdana Menteri saja, seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara itu mendapatkan diskriminasi gitu dari media-media yang berafiliasi terhadap Zionisme gitu, terhadap penjajahan. Nah, apalagi kemudian kita. Nah, saya pikir di Timur Tengah memang ada kekhawatiran di para pemimpin bangsa Arab bahwa kalau Hamas ini menang, lalu kemudian Hamas ini berkuasa di Palestina, itu akan memantik gerakan-gerakan perlawanan, gerakan-gerakan reformis di negara-negara Arab gitu. Jadi mereka akan menahan betul agar kemudian sebenarnya dalam tanda petik ya bisa jadi negara-negara Arab ini tidak menginginkan Hamas itu atau Palestina ini merdeka gitu, karena ada kekhawatiran sangat politis. Itu gerakan-gerakan yang seideologi dengan Hamas, mereka kemudian akan terinspirasi oleh gerakan Hamas, oleh gerakan perlawanan untuk kemudian menguasai negara. Nah, sehingga ya kita nampak bangsa-bangsa Arab ini, para pemimpinnya hanya nonton saja gitu. Meskipun ada seruan, mungkin ada bantuan logistik dan lain sebagainya. Tapi itu kan sebenarnya hanya memperpanjang nafas 1 detik, 2 detik, 5 detik saja gitu. Tapi tidak menyelesaikan persoalan secara fundamental gitu Bang Jai. Baik. Ustadz Wildan, terima kasih catatannya pagi hari ini Ustadz. Baik Bang Jai, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI Kota Bekasi, Ustadz Wildan Hasan.